Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Sugi Waras dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua PCA Sugi Waras dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian pesantren Sugi Waras, pesantren An-Nur Sugi Waras yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan, dan juga usia kita insyaallah akan berkurang 1 tahun. Berkurang atau bertambah? Berkurang. Karena kita akan masuk tahun baru gitu. Tapi sebelumnya, biasanya tahun baru itu gandengannya dengan Natal gitu. Tanggal 25 Desember itu diyakini sebagai hari kelahiran Yesus Kristus atau maulidnya Nabi Isa. Maulid Nabi Isa, mauludannya orang Kristen. Kemudian tanggal 1 tahun baru itu penuh dengan perayaan, mulai dari petasan, kemudian apa lagi Pak Qadir? Trompet dan seterusnya ya. Tetapi yang penting untuk kita coba dalami itu berkaitan dengan bagaimana sebenarnya fatwa tarjih seputar Natalan. Dan nanti kita bahas juga seputar tahun baru. Tanggal 25 Desember itu secara umum diyakini oleh orang Kristen dari berbagai macam sekte atau aliran itu sebagai hari kelahirannya Yesus Kristus. Tapi kalau bagi orang Kristen Ortodok Koptik yang ada di Mesir, itu Natalannya, maulidannya itu tidak tanggal 25 Desember, tapi tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari gitu. Ketika saya masih di sana itu aksesoris Natalan itu baru rame nanti kalau sudah tahun baru. Setelah tahun baru itu kan nanti terutama menjelang tanggal 6 Januari. Mulai Santa Claus dan seterusnya ya itu. Kemudian topi permen, kemudian pohon Natal dan seterusnya. Tapi secara umum dalam pandangan mainstream Kristen itu tanggal 25 Desember itu diyakini sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Apa betul? Nanti kita coba lihat pernyataan Injil. Pernyataan apa? Injil. Betul enggak? Injil menjelaskan Yesus Kristus itu lahir tanggal 25 Desember itu. Tapi yang paling penting kita awali dulu. Sebenarnya merayakan Natal bersama itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Merayakan Natal bersama dengan sebagai bentuk toleransi itu ikut merayakan. Boleh atau enggak? Terus biasanya pandangan perdebatan yang kedua itu hukum mengucapkan selamat hari Natal. Itu boleh atau enggak kira-kira? Nah, kita coba nanti kaji ya. Sebenarnya MUI gitu, karena fatwa Majelis Tarjih itu Majelis Tarjih tidak mengeluarkan fatwa independen. Fatwa yang ada di dalam TJA, saya jawab agama jilid 2 Pak itu.
Nanti ada juga fatwa yang dipublish di SM tahun 2020 itu. Tapi yang ada di TJA, tanya jawab jilid 2, itu sebenarnya fatwanya menukil atau mengutip dari fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa kok Majelis Tarjih tidak mengeluarkan fatwa sendiri, Pak? Ya karena dianggap permasalahan ini kan permasalahan yang lingkupnya itu lebih luas, Pak, itu. Kalau menggunakan fatwa MUI itu kan bisa diterima oleh semua ormas, itu oleh semua ormas itu. Tidak hanya Muhammadiyah, NU, Persis maupun Al-Irsyad maupun yang lainnya. Karena MUI itu kan wadah dari berbagai macam apa? Ormas. Dan juga konteksnya yang kedua ini kan ada konteks kaitannya dengan kita berbangsa dan bernegara, yang mana asas kita Pancasila, UUD 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah. Fatwa MUI itu sudah lahir tahun 1981. 1981 itu saya belum lahir gitu. Jadi sudah ada fatwa. Saya jenengan searching nanti di Google ya itu. Itu. Jenengan searching itu fatwanya masih ditulis dengan mesin ketik, Pak. Mesin ketik, belum pakai komputer gitu. Jenengan searching di Google fatwa MUI tahun 1981 itu masih pakai ketik dulu yang cek gitu ya. Tidak pakai komputer gitu. Di dalam fatwa itu ada beberapa poin gitu. Di antaranya ini saya sampaikan semuanya, saya ambil yang poin yang penting-penting saja. Yang pertama dalam konteks muamalat duniawiyah. Ini kalau bahasa tarjih kan muamalat duniawiyah. Muamalat duniawiyah itu apa? Sesuatu yang tidak termasuk domain ibadah maupun akidah. Tidak ada hubungannya dengan teologi atau ritual. Itu yang disebut apa? Muamalat duniawiyah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya kita punya keluasan dalam mengurusi urusan keduniaan. Kita berinteraksi dengan non-muslim dan secara khusus dengan umat Kristiani. Boleh atau enggak, Pak Bu? Jenengan jual beli gitu. Boleh. Tapi kalau misalnya uangnya enggak tahu itu dari mana? Bisa jadi kan uangnya itu hasil menjual babi gitu. Kemudian jenengan jual beli dengan mereka. Boleh atau enggak? Hah? Boleh atau enggak? Itu boleh. Jenengan enggak usah sibuk. Ini uangnya dari mana gitu. Tuh tadi kok yang membeli dagangan saya itu kok orangnya Cina gitu. Cina agamanya kan macam-macam. Jangan-jangan nanti dia hasil riba gitu. Boleh atau enggak, Pak? Atau jenengan pikir, oh ini kalau nanti hasil riba itu rentenir itu bisa dosa ini. Perlu dipikir atau enggak? Kejiran Bu ya. Kejiran nih. Barang sing kejiran ini gak apik Bu ya. Misalnya jenengan tandur kejiran yang mati gitu. Nah, sesuatu yang berlebihan itu enggak baik. Karena dulu Nabi juga berinteraksi dengan Yahudi. Dan Nabi tidak pernah tanya orang Yahudi itu hasil uangnya itu hasil riba atau enggak. Karena kan dalam Al-Quran kan mengkritik riba itu termasuk riba yang dilakukan oleh orang Yahudi. Artinya yang penuh kita pikir itu muamalat atau transaksi kita harus sesuai dengan prinsip syariat.
Misalnya seorang muslim ngasih rentenir ke pinjaman uang punya bunganya kepada non muslim, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Tetap enggak boleh, enggak boleh. Non muslim kita bohongi dalam jual beli, boleh atau enggak? Tidak boleh. Artinya itu yang penting jenengan pikirkan dan juga patuhi gitu. Ini penting Pak Bu, karena ada kelompok Islam itu kadang menghalalkan sesuatu yang haram karena beda keyakinan Pak. Masih dalam lingkup Islam. Kita dengan orang non muslim saja nggak boleh menipu, kan nggak boleh toh ya. Meskipun kita nggak boleh kejuran tadi Bu. Ini uangnya dari mana, itu nggak perlu. Tapi yang penting kita transaksi harus jelas itu halal itu, nggak boleh. Misalnya kita menjual minuman keras ke non muslim, ya tetap nggak boleh. Meskipun mereka mengkonsumsi minuman keras, nggak boleh. Nah, prinsip ini bisa kita temukan dalam surah Al-Mumtahanah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti jenengan cek ya di ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhaakum ora nyegah kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Anil ladzina lam yuqatilukum, saking wong-wong lam yuqatilukum ora merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh fidini ing dalem agama. Walam yukhrijukum lan ora ngetokake sapa alladzina kum ing sira kabeh min diyarikum saking omah-omah ira kabeh. Antabaruhum ing nyento nglakoni kaapean sapa sira kabeh hum ing wong-wong mau yang enggak memerangi dan juga tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Wa tuksitu alaihim, dan berbuat baik. Berarti di sini Allah tidak melarang kita untuk apa? Berbuat baik. Antabaruhum. Tapi dilanjutkan Pak. Wa tuksitu ilaihim. Berlaku adil. Artinya apa? Kalau muamalat ya harus jelas itu. Bukan berarti misalnya saya menjual sesuatu dengan umat Islam dan dengan non muslim harus beda gitu. Kalau umat Islam 1 kilo pas, kalau non muslim saya kurangi gitu. Itu nggak boleh, itu nggak berbuat kisat, nggak berbuat apa? Adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil itu. Artinya di sini agama Islam memberikan keluasan dalam konteks muamalah duniawiyah. Artinya kita boleh berinteraksi dengan non muslim. Dan ketika berinteraksi harus sesuai dengan kaidah syar'i. Bukan berarti non muslim itu boleh dikadali, boleh apa? Dibidui, terus boleh apa? Dibohongi dan seterusnya ya. Artinya nilai-nilai Islam harus apa? Tetap dijaga. Ini konteksnya muamalah duniawiyah, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan akidah itu. Ibadah dan akidah. Terus sekarang bagaimana kalau ada hubungannya dengan ibadah dan akidah itu? Tapi kita awali dari ibadah dulu. Dari apa? Ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan ritual. Misalnya sholat, puasa, terus apa? Haji. Itu disebut apa? Ibadah. Ya. Bolehkah seorang yang beragama Islam itu beribadah menggunakan cara yang lain gitu? Misalnya melakukan kebaktian di gereja gitu. Tiap apa? Hari Natal dan juga hari Ahad gitu. Hari Minggu gitu ya. Itu nggak boleh.
Ya di antara dasarnya apa Pak Bu? Dengan suratnya sudah di luar kepala ya, meskipun kadang dibaca di sholat itu puter gitu. Bulan baleni gak iso ngebali Pak itu. Akhirnya disentak lakum dinukum waliyadin wis nang bar kok bulet ya gitu. Itu Pak ya. Wala antum abiduna ma'abu terus bulet ya gitu. Nah, surah Al-Kafirun, surah apa? Al-Kafirun. Ini merupakan surat yang ditujukan sebagai respon atas ajakan orang-orang apa? Kafir. Orang-orang kafir itu sudah capek, Pak, untuk mengkanter dakwahnya Nabi Muhammad. Berbagai macam cara itu sudah dilakukan. Sehingga sekarang pendekatannya pada kompromisasi gitu. Mereka mendatangi Nabi ya Muhammad, kamu menyembah Tuhan saya setahun gitu. Nanti kita menyembah Tuhanmu setahun gitu. Gantian gitu. Artinya ini kan persoalan apa Pak? Agama konteksnya dengan ibadah dulu. Dan juga ada akidahnya, tapi yang kita tekankan pada aspek apa? Ibadahnya dulu. Makanya direspon oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Demikian juga kamu tidak menyembah apa yang saya sembah, karena keyakinannya kan beda, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dioplos itu, nggak bisa apa? Dioplos itu. Oplos itu kan campur aduk ya. Nah itu kan oplosan Pak berarti. Berarti oplosan Pak kan. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud itu. Terus ditutup Bapak, lakum dinukum waliyadin. Ini menjadi kaidah universal, kaidah general yang penting untuk kita pedomani. Berkaitan dengan konteks akidah dan juga ibadah itu. Lakum bagimu, maksudnya bagi orang-orang kafir. Dinukum agamamu. Kalau dalam tafsirnya ya. Ini saya baca tafsirnya. Lakum dinukum, lakum syirkukum, bagimu kesyirikanmu. Wa kufrukum, dan kekafiranmu. Terus waliyadin, itu bacanya waliyadin, bukan waliyadin. Iya langgar kuno itu waliyadin Pak. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu ya. Itu wali dan bagiku atau walia bagiku, din agama. Maksudnya apa? Li ikhlasi, bagiku keikhlasanku, maksudnya ketauhidanku. Makanya kan disebut Qul huwallahu ahad itu surah apa? Al-Ikhlas. Wa tauhidi, dan ketauhidanku. La yasilukum khairuhu, kebaikannya itu tidak mungkin sampai kepadamu. Maksudnya kepada orang-orang kafir. Ini menjadi prinsip yang penting, artinya umat Islam dalam konteks akidah dan ibadah itu punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau konteksnya muamalat dunyawiyah, antabaruhum wa tuqsitu ilahim, boleh kita berlaku baik, bahkan wajib berlaku adil tadi itu. Ini prinsip yang diajarkan di dalam apa? Agama kita. Terus sekarang tentang akidah, tentang apa? Akidah. Keyakinan agama Islam itu keyakinan yang dibangun atas prinsip apa Pak? Prinsip tauhid. Prinsip apa? Tauhid. Makanya
dalam risalah Islam Berkemajuan Muhammadiyah, salah satu ciri Islam yang progresif, yang taqaddumi, itu harus dibangun atas pondasi mabniun ala tauhid. Dibangun atas pondasi apa? Ketauhidan. Ajaran monoteisme. Atau monoteisme. Monoteisme itu apa, Bu? Mono satu. Theos Tuhan. Ism ajaran. Berarti ajaran yang mengajarkan satu Tuhan. Itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas itu. Apa? Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Terus ini lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Sebagaimana lagunya jenengan ngefan ya. Itu lagunya gimana? Hafal ya? Nggak, lagunya gimana Pak? Saya agak lupa itu. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak gitu. Wah, ibu ini malah lancar. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata Fani Roma Irama semuanya. Itu prinsip ketauhidan yang ada di dalam agama kita. Nah, karena ini konteksnya berkaitan dengan teologi Kristen. Dalam teologi Kristen itu mereka tidak meyakini monoteisme. Tuhan itu satu sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Mereka meyakini Tuhan itu satu tapi punya tiga oknum. Tiga oknum. Tapi oknum itu bahasa Yunani, Bu, bukan oknum. Oknum apa, Pak? Maksudnya oknum itu apa? Allah itu tidak satu, tapi dia punya tiga wujud, atau punya tiga oknum, dan tiga-tiganya ini satu, tapi terpisah sendiri gitu. Itu yang disebut dengan Trinitas. Kalau jenengan bahasa Trinitas yang ya Tritunggal. Tri itu telu, tunggal satu. Maksudnya tiga tapi satu. Nah, jenengan masih susah. 3 in 1. 3 in 1 itu apa, Bu? Nah, ibu-ibu ini sangat paham, Pak. Kenapa? Soalnya suka bikin kopi. Kalau kopi itu isinya apa, Bu? Kan biasanya di kopi sasetan itu kan ada tulisannya 3 in 1. Kalau 2 in 1 ini berarti kopi sama gula saja, Pak. Nah, berarti kan ya macam-macam, ada krimnya, tergantung 3 in 1 itu, yang penting 3 gitu. Berarti ya kalau secara umum ada kopinya, ada susunya, ada gulanya itu. Yang saya tanya, ini taruhlah 3 in 1. Ini disebut kopi, satu kopi saja secara esensi atau substansi, atau 3 berpisah-pisah? Ini apa, Pak, Bu? Kopi. Ada yang jawab, ini kopi, ini gula, sama ini susu. Nggak ada toh? Kopi manis. Tambah lagi manis, Bu. Itu logika yang sederhana yang dipakai oleh orang Kristen dalam memahami konsep Trinitas atau Tritunggal gitu. Kalau dalam Kristen Arab, Pak, gitu, saya masih ingat mereka itu bilang gini,
Allahu wahidun. Allah itu satu. Jadi orang Kristen Arab itu bilang Allah ya Allah, Pak, itu. Bu, kalau di Indonesia jadi Allah. Yang membedakan Allah dengan Allah itu tulisannya sama, Pak, ya. Tapi bacanya beda gitu. Tapi kalau orang Kristen Arab itu ya bacanya Allah. Nggak mungkin Pak orang Kristen Arab Allah itu nggak ada. Ya tetap Allah itu. Tetap Allah gitu. Tapi kalau di Indonesia jadi apa? Allah itu. Ini penting Pak karena di Barat itu banyak kajian-kajian yang menyatakan bahwasanya Allah itu Tuhan Dewa Matahari, God of Paganism, Tuhannya apa? Paganisme itu apa Pak? Penyembah patung dan seterusnya kan dituduh kayak gitu Pak. Padahal orang Kristen sendiri menyebut Allah itu ya Allah itu. Itu biasanya kajian-kajian di Barat itu semacam itu. Kalau menyudutkan umat Islam, ada penulis namanya Robert Murray. Itu saya punya itu. Mengatakan Allah itu Tuhan matahari gitu. Kalau nggak salah gitu. Padahal orang Kristen Arab menyebut Allah ya Allah. Misalnya dalam Injil, ini Injil ya, tapi bahasa Arab. Nggak ada di Bojonegoro yang punya. Kecuali saya. Itu tulisannya Arab, ya bilangnya Allah gitu. Allah ya. Gitu. Nah, makanya orang Kristen Arab dia bilang Allahi wahidun musallatsun bil aqolim. Bil aqonim, mohon maaf. Allah itu satu tapi punya 3 oknum. Lahirlah Tuhan apa yang disebut dengan Al-Ab atau God of Father gitu. Kemudian apa? Tuhan anak itu atau Al-Ibn gitu. Kemudian apa? Disebut God of Son. Terus apa Pak? Ruhul Kudus atau God of the Holy Spirit gitu. Makanya kalau orang Kristen Inggris dia bilang in the name of Father, the Son and the Holy Spirit. Dengan nama ini bismillahnya orang Kristen gitu. Dengan nama Bapa, Anak dan Rohul Kudus. Kalau orang Kristen Arab bilang Bismil Ab wal Ibn wa Ruhil Kudus ilahun wahidun. Ini Kristen Pak Bu. Bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu. Itu orang Kristen Arab dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Berarti Bapak itu oknum, anak oknum, Ruhul Kudus apa? Oknum. Ruhul Kudus apa? Oknum. Coba kita baca di Injil Mata. Injil itu ada berapa, Pak Bu? Banyak. Tapi Injil yang diterima oleh orang Kristen apa saja? Barnabas terus apa lagi? Matius terus? Apa Bu? Wes gak roh luwih apik. Bahaya nek roh. Gak roh gak apa-apa. Apa lagi Bu, Pak Bu? Lukas terus? Apa Pak? Pedelski. Malah pemain bal itu. Di Injil yang diterima oleh orang Kristen disebut Injil kanonik gitu. Dengan sementing saiki krungu kok lali gak apa-apa. Hah? Lah yo enggak dikongkon lali tetep lali kok. Makane tak kongkon lali munisan lho. Injil kanonik. Injil kanonik itu Injil yang diterima sebagai konun. Konun itu apa? Undang-undang. Maksudnya diterima oleh gereja. Yang pertama ada Injil Matius. Kalau bahasa Arabnya Injilu Matta.
Mata, bukan mata-mata ya. Gitu. Atau the Gospel of Matthew kalau bahasa Inggris ya. Yang kedua, Injil Markus atau Injil Markus. Kalau bahasa Inggrisnya Gospel of Mark gitu. Yang ketiga, Injil apa Pak? Luka atau Injil Lukas atau the Gospel of Luke. Terus yang terakhir Injil Yohana, Injil Yohanes atau the Gospel of John gitu. Itu ya. Jadi tadi the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, the Gospel of John. Apa Pak Bu? Satu. Kok mati? Bahasa Inggris jadi bahasa Jawa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti yang Barnabas itu tidak diterima. Disebut Injil Apokrifa, Pak. Injil Apokrifa itu kalau bagi orang Islam itu namanya hadis maudhu, hadis palsu. Palsu. Tapi nanti ada beberapa problem ya. Kenapa kok orang Kristen hanya menerima 4 Injil? Sehingga dalam Injil itu ada berapa kitab, Pak Bu? Ada berapa kitab? Wes gak roh lu apik. Ada 27 kitab, Pak. Ada 27 kitab. Nek bahasa Arab kitab. Nek bahasa Indonesia surat, Pak. Maksudnya ini yang disebut perjanjian lama. Perjanjian baru, mohon maaf. Injil itu maksudnya perjanjian baru. Perjanjian baru atau New Testament, Pak, atau apa? Ya, perjanjian baru itu ada 4 Injil. Yang pertama kemudian sampai 27 kitab. Nanti lama-lama nih, pokoknya daerah luar apik, luar aman, selamat akidahnya. Ya kan ini bener Pak. Nek ngaji terus gak ber ngaji ini kan yang malah memunculkan syubhat Pak ya. Lebih baik kan gak tahu sekali. Enggak Pak, enggak. Ini canda ya. Ini coba, kalau di dalam Injil Mata atau Injil Matius, ketika menjelaskan Yesus itu kan dibaptis. Dibaptis itu diapain Pak Bu? Dimandikan, didusi, dusane rontok. Kalau orang masuk Kristen itu dibaptis itu. Di opiok-opiok. Dicelup banyu itu, tapi enggak dikopiok Pak. Ya? Di sana dikatakan Yesus itu dibaptis oleh Yohana Al-Ma'madan itu. Atau Yohanes Pembaptis. Bahasa Inggrisnya John the Baptizer. Di sungai mana Pak Bu? Ini iso jawab jenengan angsal mulai. Ya. Sungai Solo. Sungai Yordan, di sungai apa? Yordan. Ketika dibaptis oleh siapa tadi? Yohanes Pembaptis itu. Coba. Falamma i'tamada Yasu'u. Falamma mongko tatkalane i'tamada den baptis. Sapa Yasu'u Yasu'. Sa'ida mongko munggah sapa Yasu' lil waqti ing dalem nalika iku minal ma'i saking banyu. Kok ngaji Jawa pegon tapi sing diwaca Injil. Maksudnya langsung saja, nanti waktu kita enggak cukup ya. Artinya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, bangkitlah atau kepalanya kan naik Pak. Ketika itu apa? Fara'a ruhallah nazilan mithla hamamah. Maka Yesus itu melihat ruh Allah. Itu siapa? Ruhul
Kudus. Turun mithla hamamah sebagaimana burung merpati. Wa atiyan alaih. Mendatanginya Yesus. Nek jenengan nonton film penyaliban Yesus. Itu kan pasti ada cerita ini, Pak. Burung merpati itu hinggap di pundaknya itu. Berarti ini siapa tadi? Ruhul Kudus, oknum yang pertama. Atau oknum Ruhul Kudus, Pak itu. Wa sautun minas samawati qailan, ada suara dari langit yang mengatakan hadza huwa ibni. Inilah anakku al-habibu yang dicintai, alladzi bi surirtu, yang saya gembira dengannya. Siapa, Pak, yang bilang ini? Tuhan Bapak. Berarti ada berapa oknum? 3. Tuhan Bapa di langit, Ruhul Kudus menjelma sebagaimana burung apa? Merpati, Yesus anak Tuhan. Berarti punya 3 oknum, tapi 3-tiganya bukan satu. Berarti ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Wis sakmene wae, juran-juran tertarik jadi masalah. Hati intinya Trinitas itu meyakini Allah itu satu, semuanya itu 3 itu satu, Pak. Berarti Tuhan Bapa itu ya Allah, Tuhan Anak ya Allah, Ruhul Kudus ya Allah. Itu yang disebut Trinitas. Makanya tadi loh, kopi itu, berarti kopi itu ya gula, ya susu, tapi ya atau enggak, Pak? Enggak juga kan itu. Tapi semuanya disebut kopi gitu. Itu yang disebut apa? Trinitas. Disebut apa? Trinitas. Dalam pandangan Islam, kalau Allah itu punya oknum, betul atau enggak, Pak? Tidak gitu. Tidak. Allah itu punya sifat, tapi sekedar sifat. Sifat ini enggak boleh melahirkan pribadi atau oknum. Makanya ada perdebatan dulu, sifat itu zat Allah atau selain zat Allah, Pak? Jangan paham atau enggak bahasa kayak ini? Ini filosofis, Pak. Lain, Pak. Berarti ada 2 loh yang qadim. Allah zatnya qadim, sifatnya qadim. Berarti ada 2. Sehingga kalau madzhab Asy'ari, ini jenengan enggak paham lebih baik ya. Tapi ngaji kan harus gitu, Pak. Dalam madzhab Asy'ari, sifatullah laysat dzatahu. Sifat Allah itu bukan zat, wala hiya ghairuh, bukan yang lain. Jadi sifat itu bukan zat, beda dengan zat. Tapi juga bukan yang lain, maksudnya tidak bisa dilepaskan. Tapi sekedar itu, Pak, kalau dalam pandangan akidah Islam, tidak mungkin membentuk pribadi yang baru. Jelas atau enggak? Kadang-kadang lu HP gak paham. Nek paham malah ngeluh. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pandangan Islam tentang teologi Kristen. Masih jam berapa, Pak? Biar saya tahu waktunya. Masih 35. Masih 25 ya. Kita bisa lihat di surah An-Nisa ayat 181. Nanti jenengan cek ya. Ya ahlul kitabi, wahai ahlul kitab. Siapa, Pak, Bu, ahlul kitab itu? Hah? Orang Yahudi dan Nasrani. Tapi konteks di sini lebih ditujukan pada Nasrani, Pak. Atau Nasrani ya. La taghlu fi dinikum, jangan engkau berlebihan dalam masalah apa? Agama. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, janganlah engkau berkata atas Allah atau menyatakan terhadap Allah sesuatu kecuali yang hak. Maksudnya termasuk meyakini apa tadi, Pak? Trinitas secara khusus berkaitan dengan siapa Yesus Kristus. Siapa, Bu, Yesus Kristus?
Maksudnya siapa? Manusia biasa atau anaknya Allah? Manusia biasa. Dalam Kristen, Pak Bu, manusia itu kan punya dosa warisan. Dari siapa? Dari Nabi Adam, karena memakan buah khuldi. Kesalahannya Nabi Adam itu tidak bisa ditebus kecuali oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya, yaitu Isa, ke dunia. Dia anak Allah, rela menjadi manusia, Pak, dan rela untuk disalib. Oleh sebab itu siapa yang beriman terhadap penyaliban Yesus Kristus, maka akan menyatu dengan Allah, sehingga dosanya apa? Diampuni. Itu terlalu jerit, terlalu sampai gak roh loh. Nek dalam Islam sudah selesai, Pak. Adam itu betul punya dosa, tapi Nabi Adam sudah bertobat atau belum? Sudah. Apa, Pak, dalilnya? Fatalaqqa Adamu mi rabbihi kalimatin fataba alaih. Ya betul, Nabi Adam itu sudah melakukan dosa, tapi dosanya sudah diampuni, sehingga Nabi Adam tidak mungkin mewariskan dosa warisan itu. Dan dalam Islam makanya dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas apa? Prinsip kesucian. Terus di sini ya dijelaskan siapa status Isa itu. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam. Isa anaknya siapa? Maryam. Rasulullah. Berarti hanya utusan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa itu juga logos. Ini kan tahu bahasa logos. Logos itu kalimat yang nanti kalimat itu menjadi manusia. Itu dalam Injil Yohanes, Pak. Injil apa? Yohanes. Tapi maksud dalam Islam Isa itu disebut kalimatullah, Pak. Karena Isa itu diciptakan dengan kun fayakun. Semua alam semesta ini diciptakan dengan kun fayakun. Artinya penciptaannya Isa meskipun tanpa Bapak itu menggunakan kun fayakun. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Inna mathala Isa indallahi apa? Kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Nabi Isa juga menggunakan kun fayakun sebagaimana penciptaan Adam. Bukan berarti Isa itu kalimatullah, firman-Nya Allah, kemudian menjadi manusia, bukan. Sebagaimana pandangan orang Kristen. Alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu, ruhnya dari Allah. Tapi ruh itu, Ruhul Kudus dalam pandangan Kristen itu malaikat kok pada. Ruhul Kudus apa, Pak, tadi? Oknum. Tapi kalau dalam pandangan Islam, Ruhul Kudus siapa? Malaikat Jibril. Ini penting, Pak. Karena problem umat Islam itu Al-Quran itu bicara tentang teologi Kristen macam-macam. Tapi umat Islam memahami Al-Quran cuma sempit, iya atau enggak? Enggak pernah dibahas itu. Kan dari sekian dai, Pak, sing membedah kayak gini, padahal ayat Qur'annya ada. Tapi mergo wis golek sing penting aman, sing penting akidah bener, gak wis. Kan gitu kan problem kita. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka suruh beriman kepada Allah wa rasulihi dan Rasul. Coba, Pak. Wala taqulu salasah. Janganlah engkau berkata Allah itu 3. Berarti dalam pandangan Islam bahwasanya teologi Trinitas itu
bermasalah. Ini kita bukan menjelekkan, maksudnya Al-Quran hanya meluruskan bahwasanya prinsip Trinitas itu menyalahi prinsip ketauhidan Allah itu. Makanya di sini dikatakan apa? Wala taqulu salasah. Intahu khairul lakum. Pandanganmu berhenti sampai sini, jangan mengatakan apa? Trinitas. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah kalau Allah itu punya apa? Anak itu. Al-Quran menepis, Pak. Kalau Allah itu punya anak secara hakiki dan secara metaforis. Meskipun bisa jadi orang Kristen berpandangan Allah yang Yesus itu anak Allah, tapi metaforis, bukan hakiki. Gitu. Dalam pandangan Islam tetap tidak diperkenankan. Iya, jelas kira-kira gitu ya. Nanti kalau saya ngomong Trinitas saja bisa berjam-jam itu. Nah, dari sini kita pahami Pak Bu, berarti muamalat kita boleh berbuat baik. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah dan akidah, Pak, lakum dinukum waliyadin. Akidah kita tidak boleh meyakini tentang Trinitas. Harus meyakini ketauhidan. Terus ibadah juga tadi surah Al-Kafirun tadi. La a'budu ma ta'budun. Nah, kemudian fatwa MUI, Pak, disimpulkan gini. Dalam fatwa MUI, di antaranya merayakan Natal bersama tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tidak lepas dari nilai-nilai teologis Kristen. Kemudian bagaimana kalau mengucapkan selamat hari Natal? Dulu Hamka ya, Hamka. Ini ulama Muhammadiyah. Itu rela keluar dari MUI karena mempertahankan fatwa ketidakbolehan apa? Mengucapkan selamat hari Natal gitu. Dalam pandangan MUI dan juga Majelis Tarjih, Pak, mengucapkan selamat hari Natal itu masuk sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat itu boleh dilakukan atau enggak? Tidak. Al-halalu bayyinun wal haramu apa? Bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram apa, Pak? Syubhat, remang-remang. Bahasa Jawanya apa lagi? Sesuatu yang enggak jelas, abu-abu gitu. Tapi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu syubhat ya digasak ya, Pak. Mayoritas apa? Masyarakat gak popo syubhat-syubhat ya. Tapi di hadis ini dikatakan famanittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi syubhat maka agamanya selamat, kehormatannya juga apa? Selamat gitu. Sehingga dalam pandangan Islam menjauhi yang syubhat itu lebih baik. Berarti kalau kita lihat dari fatwa yang masih kurang menit, berapa menit Pak Qadir? 45 ya? Nanti 5 menit lagi. Nah, oleh sebab itu tadi menjauhi syubhat itu lebih baik gitu. Tapi fatwa tarjih cumanya saya belum baca, Pak. Saya cari versi online-nya belum ketemu. Itu dipublish tahun 2020 di SM. Yang jenengan langganan SM siapa? Siapa? Nek jenengan langganan SM itu kalau punya SM tahun 2020 itu dicek ya. Saya belum baca karena saya enggak langganan. Yang di kolom tanya jawab. Itu katanya itu yang di sana itu ada fatwa dari Muhammadiyah yang membolehkan
mengucapkan selamat hari Natal bagi, bukan bagi pejabat, bagi umat Islam yang hidup di minoritas sebagai bentuk penghormatan. Artinya ketika dibutuhkan untuk mengucapkan itu, tapi harus dipahami sebagai muamalat duniawiyah itu diperkenankan. Tetapi ya sekedar sebagai penghormatan. Tapi terlepas dari ini Pak Bu ya, kita ya sebaiknya kalau konteksnya di Bojonegoro gitu, ya menggunakan fatwa sebagaimana fatwa MUI dan juga TJA jilid berapa Pak tadi? 2. Kalau kita pejabat bukan. Kita juga bukan minoritas. Secara umum kan kita tidak membutuhkan mengucapkan selamat hari Natal. Ini yang perlu dicatat Pak Bu. Orang mau gaya-gayanan. Nanti tanggal 25 Pak. Status WA. Nulis selamat hari Natal. Facebook juga atau apalah gitu. Platform medsos itu nggak usah. Gaya-gayaan nggak usah. Itu ya. Terus sekarang 5 menit lagi Pak Qadir. Bagaimana keterangan Injil yang berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus? Apakah tanggal 25 Desember? Kelahiran yang Yesus itu diceritakan di Injil. Yang pertama Injil Mata atau Injil Matius. Yang kedua itu di Injil Lukas. Di Injil Mata dan apa? Injil Lukas itu. Di Injil Mata, kenapa Pak? Di Injil Mata, Yesus itu diceritakan, gitu. Diceritakan ya. Gimana Pak? Musim dingin, ya. Ya. Di sana dijelaskan bahwasanya ketika Yesus itu dilahirkan, itu tempatnya di Bethlehem. Di mana? Bethlehem. Falamma wulida Yasu fi baiti lahmil Yahudiyah. Maka tatkala Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, di Yudea. Fi ayyami Herodus al-Malik, di masa Herodus, Raja Herodus. Idza majusun minal masyriq ja'u ila Yerusalem. Ketika itu orang Majusi dari timur itu mendatangi kota Yerusalem. Artinya mencari siapa? Yesus. Intinya yang perlu dicatat Pak, ketika itu Yesus yang baru dilahirkan di Bethlehem itu dicari oleh orang siapa? Majusi. Orang Majusi itu penyembah apa? Api. Dari timur menuju Yerusalem. Ini saja catat itu. Berarti apa? Dikunjungi oleh orang Majusi. Itu dalam Injil apa? Matius. Jangan mudah pinter bisa nyebut Matius. Nah sekarang kita lihat karena waktu kita ya. Di Injil Lukas atau Injil Lukas itu, The Gospel of Luke. Bagaimana ketika menarasikan kelahiran Yesus itu. Fitil kal ayam, di hari-hari itu Saudara Amrun min Augustus Kaisar. Ada perintah dari Kaisar Agustus. Bi ayyuk tataba kullul maskuna. Semua penduduk itu harus ditulis atau melakukan sensus Pak itu. Berarti menurut Injil Lukas ketika itu Kaisar Agustus itu memerintahkan supaya apa? Semua penduduk itu dicatat gitu. Karena ketika itu bangsa Yahudi itu dijajah oleh Romawi. Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Ketika itu dijajah oleh Romawi. Makanya semua penduduk suruh dicatat. Termasuk ibunya Yesus siapa? Maryam. Terus tunangannya siapa? Nixon jawab boleh mulai.
Soalnya Maryam itu ditemani tunangannya. Dulu di tradisi Yahudi, Bu ya. Itu orang khitbah tunangan itu sampai bertahun-tahun. Sampai nanti ekonominya mapan baru nikah. Ini enggak baik, Pak, itu. Kayak di Mesir. Itu tunangan itu dengan khitbah, dengan nikah itu bisa jadi 1 tahun lebih. Di sini nak teng mriki paling suwe pinten? Kadang setahun bareng, Pak, Bu. Oh, ketek. Kalau di sana itu karena nikahnya mahal itu. Nikahnya mahal. Karena orang nikah itu harus punya rumah, pekerjaan. Enggak ada orang nikah cek melok mertua itu kayak enak, Pak. Enggak, itu beda budaya. Jenengan ning cek melok mertua ya ora apa-apa. Ini kan budaya beda. Nih jenengan ikut orang Mesir. Oh, teman-teman saya itu 40 perempuan itu belum nikah kok. Banyak yang belum nikah. Ya capek, mahal, Pak, sana. Nikah itu susah. Perempuan 40 kan 40 tahun, Bu, itu. Berarti intinya ada sensus. Kemudian setelah itu ada peristiwa juga Aru'at. Ru'at itu pengembala kambing. Ketika Yesus dilahirkan, pengembala kambing itu lagi yakhrusuna khirasatil lail ala ra'iyatihim. Mengembala di waktu malam hari, Pak. Nanti apa? Mencari bayi yang dilahirkan. Intinya ada 3 peristiwa yang perlu kita catat. Yang pertama apa, Pak? Berdasarkan Injil Matius, ada apa tadi? Orang Majusi mencari bayi yang dilahirkan. Menurut Injil Lukas ada 2 peristiwa, Pak. Sensus penduduk, terus mengembala di malam hari. Kira-kira, Pak, Bu, musim penghujan kayak sekarang mau tuwur sih. Bengi-bengi wong angen wedhus iso to gak? Ini menjelang 25 Desember. Wedhusnya jenengan dengan bengi. Oh, gak iso. Kenapa, Pak? Makan serigala malam. Enggak, maksudnya rumput di malam hari, musim hujan. Mungkin atau enggak orang mengembalakan kambing di musim hujan kayak gini? Malam hari, Pak. Nek waktu 3 kan dulu kan ada bulan toh. Dingon bengi yo tetap iso mangan. Itu ya. Terus berikutnya. Tadi ada sensus. Sekarang di Timur Tengah itu kan musim dingin. Jadi mulai Desember, nanti puncaknya itu Januari. Januari wis adem kabeh itu. Karena saya kan di Mesir, dekat dengan Palestina. Hampir cuacanya hampir mirip, Pak. Ya, kayak kita dengan Malaysia kan gitu. Kalau sensus penduduk, Kaisar Agustus mensensus di musim dingin. Mungkin atau enggak, Pak, punya kebijakan macam itu? Enggak mungkin, karena musim dingin itu orang enggak bisa melakukan kegiatan, Pak. Bahkan di Eropa musim dingin itu ya pekerjaan berhenti semuanya. Gitu. Kenapa? Karena cuacanya ekstrim. Terus sekarang orang Majusi itu, orang apa? Majusi dari timur menuju kota Yerusalem kan melakukan perjalanan, Pak. Itu. Sama juga, tidak mungkin mereka melakukan perjalanan di musim dingin. Sehingga Yesus Kristus itu mungkin atau enggak dilahirkan tanggal 25 Desember yang identik dengan musim dingin? Tidak. Justru keterangan ini memperkuat keterangan Al-Quran. Di surah Maryam, Bu, ketika Isa itu dilahirkan, itu di musim dingin atau panas, Pak? Bu, kenapa kok panas?
Jadi bahan pohon kurma kan. Ketika Maryam itu kesakitan ingin melahirkan, Bu, katanya orang melahirkan itu sakit. Saya masih ragu itu, betul atau enggak itu? Sakit, Bu ya? Oh gitu. Ini sakit bolak-balik. Ya kayak tobat sambel itu, Pak. Jenengan sudah pula balik. Disambak ya. Intinya sakit ya. Kesakitan. Dia berteduh di bawah pohon kurma. Habis melahirkan itu katanya perut itu lapar. Jadi namun betul, Bu? Tenan ya. Tapi biasanya dikasih apa, Bu? Nek jenengan ber. Oh. Nek di rumah sakit. Nasi. Langsung prasmanan sak unjung loh. Ya saya tanya, Bu, ketika ngaji di rumah sakit itu ya memang apa perlakuannya itu ya dikasih makan apalah gitu pokoknya. Tapi yang penting mereka sepakat kayak jawaban jenengan, orang yang habis hamil itu harus segera dipulihkan staminanya gitu. Nah, Maryam itu kan ketika kesakitan melahirkan itu kelaparan gitu. Maka kata Allah apa? Bilang wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban apa? Jania. Pohon kurma itu suruh ngerok, Pak, itu. Ya kayak bapaknya. Jangan ngerok kurma atau ngerok bapak? Ngerok bajangan. Bajangan ini siapa? Wah, ada tonggone kok orang bajangan itu. Itu suruh ngerok supaya buah kurma itu jatuh. Nah, pohon kurma itu jatuh itu di musim dingin atau panas? Musim panas, sehingga keterangan dari Injil Matius dan Lukas yang mengarah bahwasanya peristiwa itu pasti di musim panas itu justru matching dengan Al-Quran. Meskipun ceritanya beda karena waktu kita nggak cukup ya. Di Injil itu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di Al-Quran bilang makanan syarqiyah, tempat yang timur itu beda, Pak. Di Injil Yesus dilahirkan di Palungan. Palungan itu apa? Midwat. Apa, Pak? Nah, tempat kasih makan kambing itu. Ya, namanya Palungan deh. Panganan wedhus, sapi kan biasanya dikasih itu loh. Karena mau nginep sudah tutup semuanya gitu. Ada perbedaan gitu. Tapi sebenarnya nanti apa, Pak? Ada perbedaan tapi ada beberapa hal yang ada kesamaan ya. Nanti suatu saat mungkin tapi nek nggak ada waktu lagi, Pak. Bisa dikaji itu ya. Bahwasanya sebenarnya cerita Al-Quran itu betul meskipun berbeda dengan cerita Injil itu ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Yang intinya, Pak, kesimpulan kita ya ternyata 25 Desember itu menurut perspektif apa? Injil pun itu sebenarnya bukan hari kelahiran Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu ya kita tidak usah lah tadi misalnya apa? Ikut Natal bersama. Terus apa lagi? Mengucapkan Natal kan juga enggak punya kepentingan juga, pejabat juga bukan. Apa, Pak? Warganya kan semuanya Muslim, Pak. Itu. Ya itu. Nah itu. Kita bukan minoritas ya, sehingga kalau tidak ada kepentingan ya lebih baik tidak usah diucapkan. Oleh sebab itu nggak usah bikin status biar keren ya. Selamat Natal bagi itu nggak usah. Tapi terlepas dari itu intinya sebenarnya Islam itu apa, Pak?
mengajarkan kita supaya toleransi. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan akidah dan ibadah ya tidak boleh. Tapi kalau muamalah duniawi apa? Diperbolehkan kita berbuat baik, bahkan harus berlaku adil. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Berarti kalau ikut menjaga keamanan dan ketertiban pas kegiatan Natal itu gimana? Ya. Ya. Tapi naik kokam kayaknya pernah atau enggak Pak? Betul. Ya. Ya kalau untuk menjaga saja itu sebenarnya ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian memunculkan kecurigaan yang dicurigai umat Islam, itu kadang-kadang ya masalahnya di situ Pak itu. Insya Allah umat Islam ini kan memusuhi kan itu. Ya kalau aparat, kalau menjaga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu kan bukan masuk wilayah akidah atau ibadah. Tapi kalau misalnya masuk ke gereja ikut misa bersama, itu nggak boleh, nggak boleh. Nah, kalau dapat makanan itu tidak ada hubungannya dengan ritual, ya tidak apa-apa. Tapi kalau daging, dilihat dulu. Kalau babi haram. Kalau sapi itu mudah, secara umum pasti dia beli. Kalau nyembelih sapi pun pasti banyak Pak, melibatkan orang banyak. Yang jadi agak masalah itu ayam. Ya. Ayam kalau beli dari pasar nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau disembelih sendiri, nah, kalau di fatwa tarjih itu sebenarnya itu khilaf Pak. Itu. Karena kan wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanan ahlul kitab itu halal, tapi majelis tarjih menempuh satu dariah Pak. Karena dianggap ahlul kitab sekarang beda dengan ahlul kitab di zaman Nabi gitu. Sehingga majelis tarjih berpandangan makanan yang disembelih ahlul kitab sekarang itu tetap sebaiknya dihindari gitu. Tapi kalau tetangga kita yang Kristen, ini pernah saya ditanyakan di Bojonegoro juga, ngasih nasi kotak, ya saya bilang ada ayamnya. Jangan lihat dulu Pak, kan bisa dilihat tetangga. Ini nak bikin nasi kotak ya biasanya ayamnya dari pasar. Kalau gitu ya boleh-boleh saja. Maksudnya jangan kan bisa mengamati itu Pak. Ya. Kalau mayoritas umat Islam berarti sembelihan ya halal. Meskipun bisa jadi nggak halal Pak, tapi hukum itu mengikuti keumuman. Secara umum kalau sekarang apalagi kan misalnya tetangga Kristen dia pesan nasi kotak, bukan bikin sendiri. Biasanya bisa dicek Pak ya. Atau mungkin ditanyakan, enggak apa. Oke, mungkin itu ya. Ya. Terima kasih yang menghadirkan Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan jam 21:05, maka tidak kita buka tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, demikian tadi seluruh rangkaian kajian ABT pada malam hari ini, dan kami informasikan terkait dengan perolehan infak dari semuanya pada tanggal 1 bulan 12 262, tanggal 8 kosong, kemudian tanggal 15 137. Kemudian Bapak sekalian kami informasikan juga bahwasanya untuk kajian HBT kami sampaikan kalau hujan dan sebagainya tetap kita mengadakan kajian HBT tetap kecuali pemadaman, kecuali pemadaman. Tapi